Mungkin beliau masih... Terima kasih Pak Abi. Oh, sudah. Saya diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Oh, yes. Masih tetap semangat ya anak-anak ya. Semangat Bapak. Sekarang waktunya sudah siang, jadi agak loyo sedikit ya, tidak apa-apa ya. Iya. Nah, sekarang materinya nanti akan saya lanjutkan daripada materi yang kemarin. Sebelum dilanjutkan, marilah kita berdoa dulu ya, agar pelaksanaan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Monggo, Nak Nur Cahyadi. Oh, siap Bapak. Mari teman-teman kita berdoa bersama agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan kita dapat barokahnya. Selesai Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Nur Cahyadi telah memimpin doa. Ya, setelah doa marilah ini akan saya absen dulu agar saya mengetahui siapa yang nggak masuk dan siapa yang masuk. Ini masuk semua ya? Sudah masuk. Bapak. Ada yang nggak masuk ya? Masuk ini. Oh, Ada Pak. Asari Pak, tidak masuk. oh Pak Asari nggak masuk. Ya. Zulfan Pak nggak masuk Pak. Pertama, Pak Zulfan juga. Pak Nak Kohar, mana Nak Kohar? Ada? Hadir Bapak. Oh, iya, terima kasih sudah hadir. Ananda Selamat Prianto. Hadir Bapak. Iya, terima kasih sudah hadir. Faridatul Jannah sudah hadir belum? Iya Pak, hadir Pak. Iya. Yang sergap ya, hadirnya di dalam sekolahan ya. Siap Pak Guru. Iya, Iya, Pak. Pak. Saudara Ananda Nur Cahyadi hadir. Hadir Pak Guru. Ananda Khairatul Fitria hadir. Hadir Pak. Iya. Ananda Hanifah hadir. Hadir Pak. Hadir semua ya. Ya, terima kasih. Ada yang belum di absen ya? Ada Pak. Saya Pak. Oh, siapa? Oh, Ananda Norma masih belum di absen. Iya, sudah hadir ya. Iya, terima kasih ya. Di sini Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran yang dulu ya, karena kemarin itu babnya masih belum selesai. Ini dari bab yang kemarin itu akan saya lanjutkan ya, yaitu materinya tentang rukso. Nah, ini materi baru ya, tentang rukso. Kalian harus tahu apa sih rukso itu. Rukso itu adalah keringanan. Ya, secara bahasa itu artinya memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Jadi Allah itu memberikan keringanan atau kelonggaran agar umatnya itu tetap melaksanakan kewajiban. Jadi Allah itu umatnya itu tidak sampai meninggalkan kewajiban, karena kewajiban itu harus dilaksanakan. Maka sama Allah dikasih kelonggaran ya. Itu secara bahasa. Sekarang menurut istilah, rukso adalah perubahan hukum. Ya. Jadi hukum itu bisa berubah meskipun datangnya dari Allah. Hukum yang asalnya itu wajib, ya, aslinya itu karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Jadi Allah itu memberikan kemudahan dan keringanan agar tetap melaksanakan kewajiban. Misalkan di dalam sholat, kita itu kalau sholat boleh nggak ditinggalkan. Misalkan mengadakan perjalanan jauh, boleh kan ya?
yaitu di jamak, Jamak. ya. Jamak takdim dan jamak takhir atau di kosor. Itu. Bapak. Ya, kalau puasa boleh ditinggalkan atau enggak? Boleh. Ya, itu boleh ditinggalkan. Boleh Asalkan tanya, Pak nanti Guru. akan membayar fidyah. Ya. Iya. Itu contoh-contoh daripada rukhsah. Hukum rukhsah ya adalah al-ibah atau diperbolehkan atas dasar kebutuhan atau keterpaksaan. Jadi itu boleh. Asalnya itu al-ibah karena keterpaksaan atau kebutuhan. Nah, sebentar ya. Ini anak-anak biar tambah mengerti akan saya putarkan sebuah video mengenai rukhsah. Bentar ya. Mana videonya Pak Guru? Kok belum keluar ya? Sabar, Mas Slamet. Nggak keluar-keluar, Pak. Nah, Sabar, selamat. Penasaran saya Pak Guru. Kayak hantu ya, penasaran. ini keluar ya videonya. Oh, keluar, Pak. Iya, Udah Pak. ada bunyinya, Sudah keluar, Pak. Pak. Bunyi Diputer Pak Guru diputer. bisu, Pak. Nggak ada suaranya, Pak Guru. Uzur merupakan suatu hal pada kesempatan yang bertanya. So secara istilah yaitu sesuatu yang disyariatkan berkaitan dengan kondisi tertentu karena adanya uzur. Uzur merupakan suatu halangan yang menyebabkan diperbolehkannya rukhsah. Jadi rukhsah adalah ketentuan yang disyariatkan karena keadaan sebab yang memperkenankannya untuk berbeda dari asalnya. Satu, kondisi yang dimiliki makhluk iman. Islam memberikan keringanan hukum agama yang disebabkan oleh kondisi seseorang yang lemah ataupun memiliki kekurangan. Contohnya, tidak diwajibkannya melaksanakan sholat dan puasa bagi orang gila dan anak kecil yang belum balik, serta tidak diwajibkan sholat Jumat bagi wanita, dan lain-lain. Sakit. Sakit merupakan sebab dibolehkannya bertayamum sebagai pengganti wudu. Jika badan tidak boleh terkena air, dan orang sakit boleh sholat dengan duduk ataupun baring. Dan juga diperbolehkannya tidak berpuasa ketika Ramadan, tetapi harus diganti di hari yang lain. 3. Safar atau bepergian. Seseorang yang bepergian atau seorang musafir diperbolehkan untuk menjamak dan mengkosor sholat, serta tidak berpuasa ketika Ramadan karena menempuh perjalanan yang jauh. 4. Lupa. Bagi umat muslim yang melakukan kesalahan atau melanggar hukum Islam karena lupa, maka dosanya akan digugurkan. Misalnya, seseorang yang lupa makan ketika ia sedang berpuasa, atau seseorang yang lupa tasyahud ketika sholat, ibadahnya akan terbatalkan. Apabila hal tersebut dilakukan dengan sengaja, tentu ibadah puasa dan sholatnya akan batal. 5. Terpaksa. Dalam kondisi terpaksa, seseorang merusak hak milik orang lain, memakan bangkai, minum minuman keras. Bahkan, mengatakan hal yang membawa pada kekufuran selama hatinya tetap beriman. Akan tetapi, kondisi terpaksa yang dimaksud haruslah benar-benar terpaksa, bukan dibuat atau dianggap terpaksa padahal masih mampu. Kondisi yang sulit untuk dihindari. Keadaan yang tidak diinginkan dan sulit untuk dihindari, karena hampir terjadi di mana-mana, bisa menjadi alasan untuk
dimaafkan atau ditoleransi. Misalnya, seseorang yang mengalami salisul baul atau beser selalu keluar air kencing, dibolehkan mengerjakan sholat sekalipun keluar tetesan air kencing ketika sholat. Berikut macam-macam rukhsah. 1. Rukhsah iskat atau pengguguran. Misalnya, gugurnya sholat Jumat, puasa, haji, umrah, jihad, dan ibadah-ibadah yang lain karena adanya uzur tertentu. 2. Rukhsah tadkish atau pengurangan. Misalnya, qosyur salat rakaat 4 dalam perjalanan dan sholat tanpa gerakan ruku, sujud, dan beberapa gerakan lain, hingga sekedar yang mudah dilakukan oleh orang yang sakit. Ya, rukhsah ibdal atau penggantian. Misalnya, tayamum yang menggantikan wudu dan mandi janabah ketika tidak ada air atau sakit, dan duduk menggantikan berdiri dalam sholat. 4. Rukhsah takdim atau mendahulukan. Misalnya, sholat jamaah takdim dan mendahulukan pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadan. Ngerti Pak Solo nih. Rukhsah takhir atau mengakhirkan. Misalnya, sholat jamaah takdim dan menunda puasa Ramadan bagi orang yang bepergian. 6. Rukhsah tarhish atau peringanan. Misalnya, minum arak bagi orang yang tersedak atau saat tidak ada minuman halal, dan mengkonsumsi barang najis untuk pengobatan. 7. Rukhsah tahir atau perubahan. Misalnya, perubahan tata cara sholat dalam keadaan takut pada saat perang berkecamuk atau berlari dikejar musuh. Dalam hal ini, seseorang yang sholat tidak dituntut untuk sholat dengan tata cara seperti biasanya, seperti berdiri, sujud, dan menghadap kiblat. Namun, dia cukup berisyarat sholat dengan tata cara seperti biasa. Ya, sudah ya. Itu tadi adalah tentang materi rukhsah. Iya Bapak. Siapa Ya. guru? Iya, Pak. Siapa Ya. guru? Kalian yang jelas sudah memiliki gambaran apa itu mengenai materinya tentang rukhsah. Ya, sebelum saya lanjutkan tentang materi ini, anak-anak akan saya buat kelompok, ya, kelompok putra dan kelompok putri. Kita membuat kelompok nanti akan bisa memberi contoh atau memberi diskusi, hasil diskusinya untuk diskusi ya, biar tahu Bapak dari pembelajaran tadi itu apa isi diskusinya. Monggo sekarang kalian bentuk kelompok putra dan kelompok putri untuk berdiskusi. Sudah, Pak. Sudah. Oke Pak Guru. Sudah Pak, anak-anak kok cepat sekali ya. Iya, Pak. Sudah. Gitu ya. Cepat sekali sih. Berarti anak-anak ini sudah pintar-pintar semua ya, pandai-pandai semua ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Untuk apa itu mendiskusikan ini seharusnya butuh waktu, tapi anak-anak semuanya pandai semua ya. Jadi bolehlah sekarang kalian bisa dipresentasikan atau bisa mendiskusikannya. Silakan. Hasil diskusinya kalian. Saya, Pak. Ya, monggo. Ya, dari tadi yaitu tentang rukhsah. Rukhsah itu adalah kemudahan dari Allah atau keringanan dari Allah ketika kita melaksanakan ibadah, kemudian kita dalam keadaan uzur. Nah, contohnya apa ya Pak? Misalkan orang puasa, pas bulan puasa sakit,
Kemudian kalau berpuasa nanti tambah parah. Nah, itu kita bisa menggantinya di hari yang lain. Jadi kita bisa tidak berpuasa, tapi kita bisa menggantinya di hari yang lain. Nah, kemudian rukhsah itu hukumnya boleh. Yang penting dalam keadaan darurat dan tidak disalahgunakan. Gitu, Pak. Iya, betul sekali. Nak Hanifa kok pinter ya sekarang ya. Tepuk tangan untuk Nak Hanifa. Saya belajar tadi, Pak. Oh gitu ya. Mungkin dari yang anak-anak yang cowok, monggo. Siapa? Pak. Selamat, Pak. Nur. Selamat mungkin, Pak. Nak Nur. Nak Selamat apa Nak Nur? Nak Kohar. Selamat wis. Oh, Nak Monggo. Kohar. Ya, Nak Kohar, Pak. Nak Kohar. Nggih, Bapak. Nggih. Rukhsah itu yang saya pahami dari penjelasan Bapak tadi yaitu keringanan. Nah, apa yang berat-berat itu diringankan. Contohnya ketika bepergian yang awalnya 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat dan itu digabung. Dinamakan apa itu? Dijamak. Kalau menjadi Dijamak. 2 yaitu dijamak qasar. Tapi jangan sampai dijamak qasar qadha. Nah, itu yang enggak boleh, Pak. Iya. Itu Bapak, yang penting yang dari berat diringankan, itu rukhsah. Ya, terima kasih Nak Kohar sudah menjelaskan antara yang berat dan yang ringan. Memang rukhsah itu meringankan. Mungkin ada lagi dari anak cowok, anak cewek? Monggo. Bapak. Oh, sudah Ya, cukup. Saya, Pak. Kalau sudah cukup sekarang yang mau Boleh tanya, Pak. menyimpulkan. Boleh tanya, Pak Guru. Selamat mau tanya, Pak. Sudah. Tanya, Pak Guru. Monggo. Boleh, Pak Guru. Silakan disimpulkan Pak Selamat. Oh, Pak Selamat dikumpulkan. Nak Selamat, monggo. Simpulkan. Silakan, Mas Selamat. Monggo Nak Selamat. Lagi, Pak. Hilang Nak Selamat. Nak Selamat hilang, Pak. Kohar aja ya, Pak. Nak Kohar aja, Nak Kohar yang menyimpulkan. Monggo Nak Kohar disimpulkan. Kesimpulannya, bahasanya rukhsah itu adalah perbuatan yang mana meringankan, ya, meringankan suatu perkara yang awalnya itu berat, nah, seperti yang saya katakan tadi, itu berat. Nah, kemudian yang sekiranya dilakukan dalam 1 hari itu tidak bisa, jadi diringankan. Contohnya sholat, kalau puasa itu ketika bepergian bisa dibatalkan. Yang penting jaraknya itu sudah sesuai dengan ketentuan syariat. Itu Iya. antaranya. Minimal jaraknya Minimal 80 sekitar 80. Kalau dari Lumajang ke Surabaya itu bisa untuk dibatalkan untuk puasanya. ya, dijamak atau dikosor untuk sholatnya. Iya. Betul sekali Nak Kohar. Itu kesimpulannya. Mungkin ada yang menyimpulkan lain? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Ya, Pak, cukup. iya, saya akhiri. Nanti sebelum saya akhiri ini saya kasih LK dulu untuk dikerjakan di rumah ya. LK-nya Iya, itu Pak. disebutkan Iya, Bapak. tentang hal ibadah yang boleh di rukhsah kayak sholat, zakat, puasa, haji. Nanti dibuat skema ya, ditulis di kertas. Itu adalah LK-nya nanti dibuat di rumah. Ya, saya akhiri aja. Sebelum saya akhiri, coba sekarang kita membaca doa majelis bersama-sama.
Terima kasih anak-anak ya. Saya akhiri pelajaran hari ini. Kalian bisa pulang, hati-hati di jalan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.